Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Asman. Selamat malam kepada yang saya sangat banggakan ya, sejawat-sejawat, terutama adik-adik dokter di UGD, termasuk juga Dr. Isip ya, mungkin yang bisa hadir sore sampai malam hari untuk berdiskusi dan refresh ya, materi yang kali ini kita ambil pendekatan hiperglisemia. Jadi sama dengan Ketua Komite Medik tadi, Dr. Jatiluhur, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah memberi apresiasi. Kita memberi ucapan terima kasih banyak. Oh ya, selain sama-sama mengucapkan apresiasi ya kepada Dr. Asman dan teman-teman sudah konsisten mengadakan sesi ilmiah seperti ini, saya juga sama baju dengan Ketua Komite Medik tadi, sama-sama merah bajunya. Tidak janjian ya, tapi kebetulan. Kemudian saya juga mengucapkan kepada sejawat Muslim untuk saat ini kalau tidak salah memulai hari suci ibadah puasa. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sehat. Oke, saya akan langsung ke materi pendekatan hiperglisemia atau hiperglikemia. Kalau saya membawakan materi nanti lebih banyak sifatnya konseptual ya. Hal-hal yang detail, definisi, kemudian kesepakatan, nilai-nilai itu nanti bisa dicari referensi. Namun saya mengajak kita semua, terutama adik-adik dokter jaga IGD, setidaknya kembali kepada konsep-konsep berpikir medis kegawat daruratan. Untuk kali ini tentang hiperglikemia. Slide-nya tidak banyak, mungkin 30 menit selesai, nanti akan kita berdiskusi. Next slide, Dr. Asman. Ya, ini bisa dilewati. Nah, jadi kita mulai definisi, kadar gula darah lebih tinggi daripada normal itu adalah hiperglisemia. Kita sepakat kalau gula darah puasa itu tidak boleh lebih dari 100 begitu ya. Jadi 100 atau kurang miligram per desiliter, kemudian gula darah setelah makan atau sebetulnya sih itu kalau mengacu kepada definisi operasional itu dia ada namanya toleransi prandial gitu ya. Setelah diberikan glukos dengan jumlah tertentu itu nilainya tidak boleh lebih dari 140. Jadi nilai 100 dan 140 ini sangat penting. Di atas kedua itu dalam topik diabetes disebut dalam kondisi pre-diabetes ya, kalau dia masih belum memenuhi kriteria diabetes. Jadi dalam pemetaan pasien-pasien dengan gula darah, ada yang gula darahnya normal, normoglikemia, ada yang kemudian diabetes mellitus, established, kemudian di antara keduanya masih disebut sebagai kelompok pre-diabetes. Nah, nanti itu perlu waktu lain untuk berbicara soal pre-diabetes. Mungkin bisa dikembalikan dulu ke slide berikut sebelumnya. Kemudian pasien yang datang ke IGD, tentunya kita akan mendapatkan dalam kriteria gula darah acak. Ya pasti gula darah acak kita di sana. Kita tidak tahu apakah dia sempat makan, apa belum makan, apa lama dia tidak bisa makan misalnya. Nah itu kita anggap gula darah acak. Dalam hal ini kita gunakan hiperglikemi itu adalah 200 atau lebih. Kenapa? Karena biasanya kalau masih pre-diabetes seperti nilai ini yaitu 140 sampai 200 itu jadi nilainya lebih dari 140 ya, 140 sampai 200 itu pre-diabetes umumnya asimptomatik. Jadi kenapa asimptomatik? Karena umumnya belum terjadi kompensasi tubuh. Belum terjadi, bahkan belum terjadi melampaui kompensasi tubuh. Sehingga cenderung asimptomatik. Jadi banyak orang kalau kita cek gula darah acaknya itu 180, 160, mereka nggak tahu, tahunya dari pemeriksaan saja. Kenapa? Karena yang pertama memang mungkin masih ada kompensasi atau belum melampaui kompensasinya. Biasanya gejala-gejala baru muncul kalau tubuh kita sudah melampaui fase kompensasi.
Nah, nilai yang sama atau lebih dari 200 ini kita harus nanti klasifikasikan, ini gawat darurat apa tidak. Kalau gawat darurat, dia akan memasuki beberapa diagnose. Sementara kalau tidak, bahkan misalnya sampai 400 pun, kalau dia tidak gawat darurat, berarti pasien ini hanyalah mengalami hiperglikemia kronis akibat diabetes yang tidak terkontrol. Tidak mengalami stres metabolik atau catabolic state akibat fase kompensasinya sudah terlampaui. Jadi keadaan gawat darurat itu yang terkait dengan hiperglisemia akan baru muncul kalau pasien sudah mengalami keterlewatan kemampuan tubuhnya melakukan fase kompensasi. Next slide, Dr. Asman. Nah, bagaimana setting klinisnya? Ada bervariasi tentunya. Kita tidak pernah bisa mengharapkan pasien UGD itu datang seperti yang ada di buku-buku. Pasien datang dengan ketoasidosis metabolik gitu. Belum tentu. Itu hanyalah pelajaran kita di bangku kuliah misalnya. Tetapi kenyataannya di lapangan akan ada begitu banyak variasi setting klinis. Misalnya pasien datang memang terkait keluhan hiperglikemi tadi. Tetapi kadang-kadang hiperglikemia ditemukan dari screening. Pasien datang misalnya dengan cedera. Setelah dicek gulanya 300, 400. Tentu kalau ini yang terjadi, mungkin memang pasien tidak datang dalam keadaan kegawat daruratan hiperglikemi, tetapi kegawat daruratan penyakit lain yang kebetulan kita temukan hiperglisemia. Nah, tentu kita akan nanti bicara soal variasi yang memang terkait keluhan hiperglisemi. Ya. Jadi kalau hiperglisemi itu pun ada dua juga, adik-adik ya. Ada yang memang diabetes, yang sifatnya kronis, dan rasanya kalau diabetes itu sesuai dengan definisi kronik progresif, tidak irreversible dia. Maksud saya tidak reversible ya, tapi irreversible. Sementara ternyata ada nih keadaan-keadaan hiperglisemia yang sifatnya reaktif hiperglisemia atau stres hiperglikemia. Ini ternyata pasien ini sebelumnya tidak ada riwayat dan memang tidak menderita diabetes, bukan tidak tahu dia, bukan baru tahu, tapi sebelumnya diabetes, tapi betul-betul sebelumnya dia tidak ada diabetes. Tetapi begitu dia mengalami suatu stres metabolik, dia mengalami hiperglisemia. Biasanya dia bersifat akut dan reversibel, dia bisa kembali pulih kemudian ke depan tanpa obat-obat diabetes, baik itu oral maupun insulin. Jadi stres hiperglisemia ini dikaitkan dengan induksi dari hormon kontraregulasi namanya, yaitu steroid. Jadi dia meningkatkan gula dalam tubuh. Nah, umumnya tubuh kalau mengalami stres metabolik, dia akan memberikan respon peningkatan adrenal, ya, fungsi adrenal, kemudian gluconeogenesis, jaga-jaga dia untuk memproduksi gula lebih banyak. Karena tubuh akan dipandang memerlukan kalori untuk melawan stres metabolik ini. Nah, yang terakhir, soal klinis itu nanti yang kita lihat apakah masalah utama atau masalah penyerta. Misalnya kalau pada kasus ketoasidosis metabolik atau misalnya HHS, hiperglikemi, hiperosmolar state, itu ya memang problem utamanya adalah gula. Tapi masalah penyerta misalnya pasien dengan diabetic foot datang, masuk ke bagian bedah, dikonsulkan ke penyakit dalam, pasien masih UGD, ya kita tangani gulanya sebagai masalah penyerta. Next, Dr. Asman. Nah, kita masuk ke gawat daruratan hiperglisemia. Umumnya kadar gula gawat darurat itu kalau lebih dari 300. Di bawah itu, ini yang saya sebut sebagai masih ada respon kompensasi tubuh. Misalnya nih kalau gulanya tinggi, kemudian tidak bisa digunakan akibat resistensi insulin karena stres metabolik yang berat, maka kebutuhan gula masih bisa dipenuhi dengan gluconeogenesis. Misalnya lipolisis atau proteolisis dalam fase awal. Tapi kalau nanti kemudian gluconeogenesis, liver juga sudah tidak mampu untuk mengkompensasi, kemudian lebih banyak pemecahan daripada storage zat gula dalam tubuh, terjadi lipolisis dan proteolisis, maka akan menghasilkan badan keton yang banyak, keton bodies yang kemudian kita bisa deteksi melalui urin. Nah, itu menyebabkan suatu keadaan
yang kita sebut melewati fase kompensasi, sehingga terjadilah ancaman kegagalan sistem secara menyeluruh. Itu yang kita sebut dengan kegawat daruratan. Nah, kembali sebagai seorang klinisi, sebelum kemudian kita bisa cek macam-macam nih, kecuali gula yang cepat bisa kita cek, keluhan dan gejalanya apa? Ya, bisa mulai dari kesadaran menurun, lemes, mual muntah, atau kejang. Jadi kalau sejawat menemukan gejala-gejala kesadaran menurun, pasien merasa lemas, mual muntah, kejang, itu wajib dicek gula darah. Bisa saja ini merupakan keluhan dan gejala daripada suatu kegawat daruratan hiperglikemia. Jadi tidak selalu kita yakin, wah ini mah aja kok, gitu. Enggak, ya harus dicek. Itu kita harus dilakukan secara rutin agar tidak mengalami keterlambatan. Next, Dr. Asman. Nah, selain keluhan dan gejala, ada tanda. Nah, seorang klinisi, adik-adik di depan, di UGD itu harus membedakan tanda ini tanda fisik atau tanda lab. Tanda fisik, tadi sudah disebutkan kalau keluhan dari keluarga, penurunan kesadaran, ya kita bisa cek GCS-nya. Kemudian kalau lemes, jangan-jangan dehidrasi atau syok. Kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, puls, ya, tekanan darah. Puls itu baik kekuatannya, nadinya, atau frekuensinya. Nah, pasien-pasien yang mengalami hiperglisemia, kalau sudah melewati fase kompensasi, kemudian terjadi asidosis, dia sering mengalami syok, ya. Dehidrasi sendiri merupakan suatu sifat alami dari diuretik osmosis dari gula itu sendiri. Kalau kadar gula sangat tinggi dalam darah, itu menyebabkan cairan intrasel itu tertarik keluar. Jadi adik-adik bayangkan kalau kita menaruh gula dalam satu piring itu misalnya, ya, kemudian kita tuangkan air itu tertarik oleh gula. Nah, akibat daripada penarikan cairan intrasel ke intravaskuler oleh gula ini, maka pasien akan mengalami overload intravaskuler, sehingga terjadilah diuresis berlebihan, ya, pasien kencing terus-menerus. Ini berisiko dehidrasi atau syok. Syok sendiri umumnya ya hipovolemia, karena dia memang terkait cairan. Tetapi tidak jarang kalau misalnya pasien diabetes ini mengalami infeksi yang tidak diketahui. Jadi jangan kira infeksi pada diabetes itu kaki, ya, kaki diabetic foot, bau, kelihatan, ada belatungnya. Tapi kadang-kadang pasien mengalami abses yang tidak nampak dari luar. Ya, kemudian daruratan hiperglikemia. Saya lanjutkan, ya. Pasien juga bisa mengalami abses yang tidak ketahuan, apalagi lansia misalnya. Dia absesnya bisa di bokong, di ketiak, itu bahkan di labia. Kadang-kadang masyarakat kita masih agak tabu, ya, untuk merawat organ intim misalnya. Atau sering sekali inspeksi saluran kencing yang betul-betul tidak kelihatan. Nah, itu sering terjadi sehingga kemungkinan septik. Nah, terakhir bisa saja juga kardiogenik. Kardiogenik ini kalau sudah mengalami asidosis yang lama dan berat, sekali lagi saya katakan ini adalah ancaman gagal sistem organ kita, termasuk fungsi dari kardiak, ya. Kardiak fungsinya juga mengalami gangguan. Kemudian tanda fisik yang penting untuk dilihat adalah nafas kusmaul, ya. Nafas kusmaul itu perhatikan bahwa pasien akan bernafas sangat cepat dan dalam. Dan sering sekali memang mengalami letargi atau altered mental state. Jadi dia bernafas panjang, dalam, dan kadang-kadang bicara juga sudah tidak komposmentis, tidak nyambung, ya. Nah, sering sekali kita bisa cium bau nafas aseton karena kadar gula yang sangat tinggi. Tidak terlalu mudah, ya, untuk mendapatkan bau nafas aseton jika misalnya dibandingkan begitu mudahnya kita mencium bau nafas amonia pada kasus gagal ginjal kronik. Jadi kalau adik-adik ingin tahu bau nafas amonia itu, ya bisa, tapi saat ini karena COVID, ya, mungkin dicari lain kesempatan nanti. Tapi yang jelas bau nafasnya sangat pesing, ya, seperti amonia, seperti urin baunya. Nah, kemudian kalau kita memiliki laboratorium, jadi sebagai klinisi saya akan menaruh pemeriksaan penunjang itu paling di bawah, ya. Jadi pertama justru yang kita benar-benar harus dengar dan perhatikan itu adalah keluhan dan gejala, baik oleh pasien sendiri maupun oleh keluarganya.
Kemudian tanda fisik langsung kita bisa lihat. Kemudian tanda lab. Nah, untuk kencing kita bisa cek ya, tidak terlalu lama. Kita cari keton urin di sana. Ada keton tidak? Nah, kalau sudah memungkinkan, kita ambil sampel darah mengecek pH darah. Kita punya analisis gas darah saat ini di RSUD Buleleng. Tetapi ingat, cara pengambilannya itu sangat terukur ya, tidak bisa seperti pengambilan DR, kimia darah yang lain. Jadi pengambilan darah AGD ini harus darah arteri dan harus cepat diproses agar tidak terjadi reaksi oksidatif di sana sehingga mengacaukan hasil daripada pemeriksaan analisa gas darah tersebut. Jadi ini patokan yang penting ya, tanda lab keton urin ini sangat penting. Jadi kalau sejawat menemukan pasien gula darahnya tinggi tetapi keluhannya tidak ada, kemudian keton urin negatif, nah itu bisa dikatakan sekedar pasien mengalami hiperglisemia kronis karena diabetes yang tidak terkontrol. Bukanlah kegawat daruratan hiperglisemi. Walaupun gulanya 500 misalnya, jangan takut. Pasien seperti ini boleh rawat jalan dengan edukasi. Diet yang baik, jalan kaki yang rajin, obat tidak boleh putus, dan kontrol agar nanti dokter bisa melakukan titrasi pengobatan. Tetapi sebaliknya, pasien baik dengan gejala atau tidak, tetapi kalau keton urinnya positif, nah ini kegawat daruratan. Jadi jangan samakan semua populasi tanpa keluhan itu tidak gawat. Kalau ada keton urin, harus keluar edukasi yang baik agar pasien ini bisa dirawat dulu karena sudah mulai terjadi fase kompensasi yang bisa saja nanti melampaui kemampuan kompensasi alaminya, sehingga terjadi risiko kegagalan sistem organ. Jadi keton urin penting sekali dicek. Begitu ada pasien hiperglisemia, langsung ambil urinnya. Lab yang lain boleh muncul belakangan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja dari kegawat daruratan hiperglisemia ini akan keluar beberapa diagnosis. Bisa ketoasidosis diabetik, kemudian hiperglikemi hiperosmolar state, dan yang terakhir stres hiperglisemia. Jadi untuk mereka yang tidak memiliki riwayat diabetes sebelumnya, tetapi saat ini gula darahnya tinggi. Kalau HHS umumnya terjadi pada orang tua. Kalau KAD sering terjadi pada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 yang lama tidak berobat atau kalau ada komorbid ya. Jadi komorbid dalam hal ini sangat penting untuk dianalisis. Lanjut Dr. Asman. Ya, kita sudah sampai kepada pendekatan tata laksana. Nah, ini saya sebutkan tadi, baik hiperglisemia diabetes maupun reaksi stres hiperglikemia itu terapinya cukup sama ya, similar ya. Terutama kalau sudah ditemukan adanya keton urin, apalagi kalau dalam pemeriksaan analisa gas darah ditemukan pH yang menurun ya. Yang pertama rehidrasi. Jadi kita tidak berpikir yang jauh-jauh, yang sulit-sulit, yang mahal-mahal. Justru rehidrasi lah yang utama dan penting. Cuman pastikan betul bahwa pasien bukanlah pasien gagal jantung atau gagal ginjal. Caranya bagaimana? Nah, cepat lakukan anamnesis. Ada riwayat tidak? Kadang-kadang pasien atau keluarganya bisa mengatakan saat ini mereka sudah cukup baik edukasinya. Pasien dirawat oleh dokter Susilo misalnya selama ini karena gagal jantung. Atau dirawat cuci darah begitu misalnya oleh dokter Andriase gitu ya. Jadi kita tahu dah riwayatnya. Dalam hal ini rehidrasi harus hati-hati sekali. Itu riwayat. Tetapi kalau tidak ada riwayat harus tanya, ada tidak selama ini gejala dyspnea, misalnya aktivitas sedikit sesek, jalan sedikit sesek, naik turun tangga sesek. Itu harus dijadikan catatan. Atau ortopneu. Misalnya malam dia sering mesti duduk karena sesek saat tidur. Dan merasa lebih enak kalau bantalnya tinggi-tinggi misalnya. Nah, kemudian kita turun ke fisik ya. Jadi pemeriksaan fisik kita lihat ada tidak peningkatan jugular venous pressure. Ini penting sekali. Mudah sekali diperiksa dan itu menjadi petanda yang baik adanya gagal jantung kanan ya. Nah, kemudian yang kedua tanda-tanda gagal jantung kongesif tadi itu ya. Ada edema tidak? Demikian.
Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bicara soal gagal ginjal, di sana ada tanda-tanda gagal ginjal kronis ya, maaf, yaitu kulitnya kering, ada anemia, ada edema, dan seperti tadi bau nafas, amonia. Pasien gagal ginjal kronik yang dialisis itu khas seksik ya. Makanya kita sering menyarankan pasien untuk sering menggunakan baby oil, hand body, atau minyak kelapa. Anemia udah menjadi hal yang sangat umum pada pasien gagal ginjal kronik ya. Kita mudah sekali memeriksa telapak tangannya atau konjungtivanya. Edema tentu saja begitu mudah, terutama edema tungkai dan bau nafas amonia. Lanjut. Rehidrasi ya sekali lagi sangat penting dan utama, dan dipastikan pasien bukan gagal jantung. Nah, tadi sudah ada gejala dan tanda, kemudian pemeriksaan fisik. Nah, ada penunjang nanti kalau misalnya dengan gejala anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan gejala tanda masih meragukan, kita bisa lakukan pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal, rongsen, dan rekam jantung. Nah, kalau sudah yakin ini bukan pasien gagal jantung atau gagal ginjal, kita bisa berikan loading cairan bahkan sampai 3-4 liter ya, karena pasien sudah mengalami fase rehidrasi yang lama. Fase dehidrasi yang lama maksud saya. Jadi rata-rata pemberian cairan bisa 2-4 liter ya, tergantung responnya nanti. Selama ini sih 2 liter sudah cukup baik, yang 4 flash. Dengan pemberian loading, setelah itu lanjutkan 30 tetes. Nah, setelah itu baru kita berpikir dengan pemberian insulin. Pertama kita bolus dulu. Biasanya kita menggunakan metode klasik ya. Jadi 2 kali dari digit pertama kadar gulanya. Misalnya kadar gulanya 500 begitu, atau high kita kasih bolus 5 kali 2 yaitu 10 bolus intravena. Nah, selanjutnya baru kita drip continue sampai target gula tercapai di bawah 200. Ingat ya, menggunakan insulin kerja pendek. Tidak boleh mix insulin, apalagi basal insulin. Jadi bolus diberikan sebagai dosis inisiasi, kemudian drip continue sebetulnya digunakan kemudian sebagai fungsi basal insulin ya, walaupun dia adalah insulin kerja pendek, tapi cara pemberiannya yang drip continue ini merupakan berperan sebagai gula darah puasa. Kenapa? Karena pada saat ini pasien dipuasakan. Lanjut. Ya. Nah, sebelum melakukan drip regulasi insulin, pastikan kalium pasien cukup baik. Ya, mohon dikembalikan dulu. Kalium dipastikan nilainya tidak kurang daripada 3,3. Kenapa? Sering sekali kita lupa kalau insulin itu menyebabkan shifting dari kalium plasma ke intrasel. Nah, penurunan nilai kalium yang cukup besar atau hipokalemia yang besar, yang berat, itu justru sangat berbahaya terhadap terutama irama jantung ya. Jadi kita ingin pasien kadar gulanya baik, tapi kita kemudian membuat mereka mengalami gagal jantung atau gangguan aritmia yang berat ya. Nah, itu juga berbahaya, cardiac arrest. Jadi dipastikanlah kalium cukup baik nilainya. Oleh karena itu kita harus cek cepat kadar kalium sebelum melakukan regulasi. Nah, selanjutnya antibiotika umumnya diberikan ya. Kita memiliki konsensus pada pasien hiperglikemia kegawat daruratan, baik itu KAD maupun HHS, apalagi kalau yang reaktif ya, stres hiperglikemia karena memang suatu komorbid, infeksi misalnya, antibiotika akan diberikan. Karena bisa saja infeksi itu kita lihat, kita tahu, atau tidak kita ketahui, karena masih belum ditemukan pada saat di UGD. Lain-lain seperti apa? Ya, oksigen otomatis akan diberikan, kemudian vasopresor kalau septik disertai, kemudian seperti tadi atau gangguan elektrolit, kalium, natrium kita harus koreksi, dan gejala simptomatik tetap boleh kita berikan. Apakah pasien demam, kemudian mual muntah, nyeri misalnya, kita bantu. Ya, jadi terapi-terapi simptomatik ini walaupun tidak terkait dengan mortalitas dan morbiditas, tapi kita sebagai seorang dokter berkewajiban
membuat pasien-pasien kita merasa nyaman. Sebab psikologi itu penting. Pasien kalau nyeri, kalau pasien mual muntah itu sangat mengganggu kualitas psikologinya sehingga ini bisa menyebabkan stres hormon semakin meningkat. Ya, jadi kita jangan ragu-ragu memberi anti nyeri yang baik, kemudian obat mual yang baik misalnya ya. Dan terakhir harus puasa. Kenapa? Karena saat terjadi pemecahan storage gula dalam tubuh melalui proteolisis, lipolisis, itu artinya makanan yang diberikan ke pasien tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Jadi oleh karena itu dipuasakan dulu, diberikanlah support nanti nutrisi infus ya, dextrose 5% yang dipasangkan dengan pemberian insulin. Ya, di sini saya lupa menulis, pasien mesti setelah di loading cairan tadi harus dilanjutkan dengan infus nutrisi karena dipuasakan sampai nanti kondisi keluhan gejala membaik atau keton urinnya negatif. Jadi ini kita sebut sebagai tanda-tanda katabolik stres yang sudah berkurang. Jadi untuk selanjutnya pasien diberikan infus nutrisi yang digandengkan dengan drip continue daripada insulin. Nah, ini mengingatkan kita bagaimana kita cara memberikan insulin kepada pasien. Jadi kalau pasien makan minum biasa, maka dia akan diberikan basal bolus. Sebelum makan 3 kali, sebelum tidur sekali. Nah, itu idealnya seperti itu. Kalau pasien masih bisa makan minum, atau sudah bisa makan minum, artinya sudah tidak terjadi lagi fase kompensasi, apalagi melampaui kompensasi. Kedua, kalau pasien misalnya makan menggunakan sonde misalnya menggunakan sonde, kita berikan prandialnya sebelum sonde, setiap mau nyonde kita kasih insulin dan tetap puasa malam. Tetapi begitu pasien tidak bisa makan minum, maka pasien harus diberikan nutrisi infus dan harus dipasangkan dengan pemberian insulin infus juga secara kontinu. Silakan slide berikutnya. Nah, monitoring kita adalah bagaimana klinis. Klinis dalam hal ini yang penting adalah tanda vital. Jadi tentu saja kalau kita bicara kegawat daruratan, maka yang kita lihat adalah tanda vitalnya. Kesadaran, tekanan darah, nadi, respirasi, kemudian akral ya, yang terkait dengan sirkulasi. Kemudian tentu saja kadar gula. Jadi kita kalau pada kegawat daruratan hiperglikemia, kita harus turunkan gula agak cepat sampai di bawah 200. Kemudian kita lihat tanda-tanda stres metaboliknya masih ada apa tidak. Kalau tidak, kita bisa mulai memberikan makan kepada pasien. Sehingga nanti insulinnya bisa diberikan basal bolus, suntikan subkutan. Jadi bukan drip infus continue tadi. Ya, ini saya sebut tanda stres metabolik itu yang dilihat apa ya, keton uri, analisa gas darahnya gimana. Sudah mau naik tidak pH-nya? Sudah 7,3 atau 7,4 ya ke atas. Jadi tidak terlalu asam. Tentu saja yang terakhir kadar elektrolit, pastikan bahwa kalium itu selalu dalam kondisi yang baik karena kalau diberikan insulin bisa menyebabkan risiko penurunan kalium. Lanjut. Ya, saya rasa slide saya tidak banyak ya. Dan saya lebih banyak memberi konsep berpikir. Nanti hal-hal yang detail, teknis, definisi, kemudian nilai-nilai itu akan adik-adik atau sejawat harus cari sendiri-sendiri. Ada begitu banyak panduan, jurnal, konsensus, dan sebagainya. Terima kasih Dr. Asman, mungkin ada diskusi, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Putu Arya Nugraha atas materinya yang sudah diberikan pada kesempatan malam hari ini ya Dok. Untuk materi pada malam hari ini sudah selesai disampaikan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan rekan sekalian yang ingin menanyakan mungkin kepada Dr. Putu Arya Nugraha tentang materi yang sudah disampaikan pada hari ini atau tentang kasus-kasus yang dialami sehari-hari atau mungkin ingin konsultasi tentang hal-hal lainnya terkait dengan materi yang kita bahas pada malam ini. Saya persilakan mungkin untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung
dengan menghidupkan mikrofonnya, lalu menyampaikan materinya, pertanyaannya secara langsung. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan bisa menghidupkan mikrofonnya. Tolong sebutkan namanya sebelum bertanya. Dr. Asman, Iya, Dok? saya ingin menyapa Mbok Kadek di Aceh dulu. Oh Halo, Mbok ya, Kadek. silakan. Boleh minta kopi nggak? Jangan, di luar dulu. Mbok Kadek, coba di unmute dulu, Coba mau ngobrol dihidupkan, sebentar sama Mbok Kadek ya. Unmute dulu. hidupkan Bu Diasi. Bu Diasi. Unmute dulu. Mikrofonnya Unmute. yang di sebelah kiri bawah Bu Diasi dari HP-nya. Halo Bu Diasi. Selamat malam, Pak Dokter. Gimana, Mbok? Sehat, Mbok? Astu Karis sehat, Dok. Bisa ikut bubuk nggak di sana bertiga? Ini masih nemenin Bapak, Dok. Iya, asik Nemenin sekali. Bapak. Ntar saya nyusul deh. Ntar saya Iya. nyusul di rumah. Biar santai, Dok. Biar santai. Iya, Mbok. Salam ya sama Bapak, sehat selalu. Iya, Astu Karis sehat, Dok. Ya, besok mau mampir minta lawar ke sana. Salam kembali katanya, Dok. Ya, terima kasih. Oke deh, Oke. terima kasih Mbak Oke. Dek di Baik. Aceh. Dr. Asman, Ya. kalau ada yang bertanya silakan. Baik, Dokter, silakan. Dokter sekalian, ada yang ingin bertanya? Mungkin silakan saya diminta bisa menyampaikan pertanyaannya langsung dengan meng-unmute mikrofonnya, lalu bisa langsung bertanya kepada Dr. Putu Arya Nugraha secara langsung. Apakah ada yang ingin Atau bertanya? mungkin sudah sangat jelas, Man. Oh iya, Dok. Nggak apa, Dok. Kalau nggak ada Mungkin pertanyaan, sangat ini kebetulan jelas, mungkin. ada beberapa list pertanyaan yang kebetulan masuk nih, Dok, juga, tapi tidak Ya, menyampaikan boleh, langsung, boleh. Dokter. Ini tadi Oh, pertama boleh, terkait boleh. dari yang Dokter sampaikan, Dok. Jika ternyata Ya. kalium pasien sudah rendah saat sebelum pemberian insulin dan itu di bawah 3,3, tadi belum sempat dijelaskan, kira-kira gimana, Dok, kalau kayak gitu, Dokter? Koreksi dulu. Tapi ingat ya, jangan ngoreksi kalium dengan cara bolus. Jangan pernah sampai kapanpun koreksi dengan drip, boleh 50 mg kasih biar cepat. Sementara insulin kita beri tunda, tapi berikan loading cairan dulu. Rehidrasi dulu, tidak apa-apa. Baik, berarti pemberian loading insulinnya itu berarti bersamaan, Dok, ya? Atau belakangan, Dok? Gimana, Dok? Tunggu dulu sampai kalium naik di atas 3,3. Oh, baik, Dokter. Berarti nggak ada masalah Ya. dengan gulanya tinggi itu, Kadar nggak apa-apa gula. dulu ya, Dok, ya? Tidak apa-apa. Jadi kesepakatannya kita memilih gula darah tinggi ketimbang kalium rendah. Karena kalium rendah itu membuat gagal cardiac arrest dia. Karena gangguan aritmia yang berbahaya. Jadi kita akan memilih yang lebih kecil risikonya, yaitu gula darah yang tinggi. Itu pun masih kita bisa atasi dengan loading cairan yang lebih banyak. Asal dia tidak ada gagal jantung, tidak ada gagal ginjal. 6 jam setelah misalnya cek kalium, drip kalium, kita bisa cek. Atau 4 jam bisa dicek. 4 jam. Sementara kasih cairan dulu. Sambil juga kan kadang-kadang harus nyari insulin, segala macam, menyiapkan, begitu. Jadi kesepakatan kita seperti itu, karena kalium yang sangat rendah jauh lebih berbahaya ketimbang gula darah yang tinggi. Oke lah kalau misalnya 3,3 menurut saran sih begitu, tapi kalau gulanya tinggi sekali sampai kejang-kejang misalnya, boleh dua-duanya kita kerjakan. Jadi kalau 3,3 atau lebih tidak perlu drip kalium, kita bisa drip insulin, tetapi monitor juga kadar kaliumnya. Tetapi kalau misalnya kurang dari 3,3 tapi 3 lebih, drip kalium di satu sisi, kemudian drip insulin di sisi yang lain. Dipersilakan aja, tidak apa-apa. Nah, dulu waktu kita belum punya kalium pemeriksaan, ya diregulasi saja. Ya diregulasi sehingga kita tidak pernah tahu apakah kemudian pasien mengalami cardiac arrest akibat aritmia apa tidak. Kita nggak tahu misalnya dia meninggal mendadak, kita nggak tahu. Saat kita punya modalitas memeriksa kalium, pastikan dulu kaliumnya setidaknya di atas 3 atau paling bagus di atas 3,3.
Kalau kurang dari 3,3 berbarengan ya, drip kalium, drip insulin. Tetapi kalau sudah 3,3 ya drip insulin bisa mulai, tapi monitoring kaliumnya. Monitoring kalium tidak selalu harus dari cek kalium, bisa dengan rekam jantung ya. Kalau ada perubahan gelombang T ya kita harus lanjutkan pemeriksaan lab. Mungkin demikian Dr. Asman. Baik dokter, terima kasih dok atas jawabannya. Untuk cairan rehidrasi yang diberikan, kalau direkomendasikan cairan apa dokter? Kita gunakan cairan fisiologis ya, NaCl 0,9%. Baik Itu dokter. yang paling baik saat ini direkomendasi. Jika tidak ada atau tidak tersedia, mungkin dok kira-kira apa Ya. pilihan lainnya dokter? Kalau Ya. terpaksa banget gitu dok. Ya, mungkin. betul. Selalu harus dipikirkan kemungkinan seperti itu. Meskipun sebetulnya NaCl itu justru cairan yang paling banyak diproduksi karena fisiologis ya. Tapi kalau tidak ada NaCl, kebetulan sekali misalnya seperti yang sering kita alami, ya pemberian ringer laktat juga nggak apa-apa. Asal dipastikan pasien tidak gagal ginjal misalnya. Ya. Baik dok. Untuk insulin yang diberikan dokter, itu insulin yang tipe apa dokter? Seperti saya sebutkan tadi, hanya diberikan yang saat ini kita miliki kan hanya analog ya, analog kerja pendek. Jadi kalau kita sebut merek ya Apidra, Novorapid, Humalog. Nah, sementara kalau golongan mix insulin atau basal nggak boleh. Humalog mix, Novomix, Lantus, Levomir, Sansulin, nah itu nggak boleh. Kalau dulu ya kita punya insulin human ya boleh, misalnya Actrapid, ya seperti itu ya. Nah, itu kan sudah nggak ada. Adanya sekarang ya baru saat ini masih ada analog aja ya, kita gunakan analog. Jadi yang tersedia di RSUD ya kelompok itu. Novorapid, Apidra, kemudian apa namanya Humalog, ada 3. Baik dokter. Ini ada pertanyaan di kolom chat dok, saya izin bacakan dari Gede Eka Subiarta dokter. Yang pertama. Ya. Malam dokter, mohon izin bertanya. Menurut konsensus DM yang terdahulu, untuk pemberian makan diberikan 3 kali makanan utama dan 3 kali snack dalam sehari. Mungkin yang dimaksud ini adalah kira-kira bagaimana dok kalau kondisi-kondisinya itu terjadi hiperglikemia. Mungkin itu maksudnya dokter. Ya, kalau hiperglikemia tetapi dia tidak ada tanda-tanda dekompensasi, tidak ada tanda-tanda katabolik stres ya, misalnya artinya itu dalam tubuh kita insulin bekerja dengan baik, makan kita boleh kasih bekerja dengan baik, baik defisiensi maupun resistensi. Kita dulu inflamasi yang terjadi, infeksinya, kemudian stres metaboliknya dengan cairan tadi, dengan regulasi insulin. Nanti kalau gejala dan tandanya misalnya pasien sudah tidak kusmaul, sudah tidak lemas sekali, kemudian tidak mual muntah yang berat, dicek ketonurinya menurun, mungkin tidak harus negatif tapi menurun ya, misalnya dari 3 atau 4 turun ke badan ketonnya. Nah itu kita bisa mulai pemberian makanan reguler, 3 kali makan utama, 3 kali snack. Dan insulin mulai diberikan yang prandial, suntik sebelum makan pagi, suntik sebelum makan siang, suntik sebelum makan sore, dan suntik malam sebelum tidur untuk basalnya. Tapi kalau pasien masih asidosis, kemudian keton urinnya masih positif, ya sebaiknya dipuasakan dulu. Nanti kita lihat kalau misalnya ketonnya sudah negatif, keton bodies-nya negatif dalam urin, kemudian kadar gula umumnya di bawah 200, kita mulai terapi insulin dan pemberian makan seperti biasa. Pengaruhnya terhadap hipoglikemia dengan perubahan konsensus terbaru dari 3 kali makan, 3 kali snack menjadi 3 kali makan, 2 kali snack, seperti apa katanya dok? Ya, selama ini memang ada perubahan tata laksana ya. Sering sekali memang setelah dihitung, pasien-pasien yang tirah baring itu, apalagi yang mobilisasinya kurang, kita cenderung memberi kalori yang berlebih. Sehingga kemudian adalah pengaturan kebutuhan kalori yang disesuaikan. Nah tentu saja memang harus lebih hati-hati untuk terhadap
risiko hipoglisemia. Sehingga sekali lagi sebagai seorang klinisi, baik dokter maupun teman-teman para medis di ruangan selalu melihat gejala dan tanda. Tidak selalu dengan pemeriksaan gula terus-menerus, tapi ada tidak tanda-tanda hipoglisemia baik neurogenik maupun otonomik, berdebar, berkeringat, gangguan mental atau penurunan kesadaran. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tentu bagaimanapun juga harus dinaikkan kebutuhan nutrisinya. Dan saya rasa konsensus itu juga sifatnya berdasarkan studi ya, artinya menurut sampel kecenderungan. Tetapi kalau ada 1-2 pasien kemudian mengalami hipoglisemia akibat perlakuan itu, it's okay kita berikan extra fooding misalnya tambahan jadwal. Itu nggak masalah. Oleh karena itu, kenapa dalam tata laksana diabetes dikenal dengan istilah tailoring the patient. Jadi perlakukan pasien sangat personal ya, take it personally gitu. Jadi tidak harus sama persis. Saya rasa demikian, Dr. Rasman. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Semoga cepat menjawab ya dari Bli Eka Subi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Mahendra dokter. Bagaimana kalau strategi rehidrasi seperti yang tadi dokter sampaikan kalau ternyata pasiennya itu mengalami infrak miokard dokter? Silakan dokter Arya. Ya makanya saya selalu katakan menjadi klinis itu kadangkala tidak enak ya. Artinya kita tidak bisa berharap orang ini KAD aja gitu ya, atau HS saja, hiperglisemia saja nggak bisa. Kadang-kadang dia disertai komorbid. Nah, ini kenapa kemudian dokter banyak belajar dari pengalaman. Akan enak banget nih misalnya kita sebagai klinisi pasiennya cuma KAD aja nih, bahkan kita tidak menjumpai infeksi apa-apa gitu. Loading cairan, kemudian regulasi insulin, pastikan elektrolit, selesai pasien membaik. Tapi bayangkan misalnya sekarang pasien ada miokard infark misalnya. Suara saya masih jelas ya, Dr. Asman ya? Jelas dokter. Ya. Jadi kalau tadi gagal ginjal, gagal jantung kan sudah jelas nih rehidrasi. Tapi kadang-kala pasien tidak sehat sekali, dia diabetes, dia habis sedang olahraga gitu ya, mungkin intensitasnya terlalu tinggi, dia serangan jantung. Nah ini harus dilihat nih, ada tidak kemungkinan akibat luasnya iskemik koroner ini akan mengalami gagal jantung. Kan ada, kalau dulu TIMI atau kilip ya kalau digunakan. Ini perlu dikonsultasikan ke dokter Kiki nanti, Pak Mahendra ya, atau ke dokter Susilo. Diskusi kita, ada tidak dengan luasnya infak ini dia berisiko gagal jantung? Karena kan ada beberapa pasien begitu infak dia mengalami gagal jantung kiri, shock, kemudian dia diberikan dobutamin. Nah, pada kasus-kasus seperti ini kita harus lebih sangat teliti dan hati-hati pemberian cairannya. Tetapi kalau iskemianya lebih ringan, kemudian risiko kegagal jantung akut itu tidak terlalu besar, saya rasa pemberian cairan bisa lebih liberal ya, lebih banyak. Tapi kalau kok ini ada iskemik luas gitu, berisiko terjadi gagal jantung. Nah itu sedikit direm. Apakah kita berikan 2/3 dulu atau separuhnya dulu. Itu kembali ke tailoring patient. Take patient personally. Jadi betul-betul ini tidak hanya sains ya, tapi ada artnya. Jadi lihat seberapa besar peluang pasien yang mengalami miokard infark ini mengalami gagal jantung akut. Nah, kalau terjadi itu lebih baik tidak memberikan cairan terlalu liberal. Perlu diberikan secara bertahap dan hati-hati. Tetapi pada kasus hiperglikemia, kegawat daruratan seperti KADH itu memang penting sekali. Coba nanti akan dilihat. Nah, dalam posisi yang sangat sulit nih menentukan, kita boleh konsul ke Dr. Agus, ke Dr. Nova atau yang lain, pasang misalnya central venous pressure catheter untuk melihat kebutuhan cairan pasien ini seperti apa. Cukup tidak? Kita tidak kira-kira lagi. Dia diberikan cairan yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyebabkan kekacauan di tempat lain pada jantung misalnya. Ya selama ini kita menggunakan cara berpikir ilmiah, pasien mengalami KAD
dia sudah pasti mengalami dehidrasi. Justru dia mortalitasnya banyak karena dehidrasi itu tadi dan mengalami asidosis. Demikian Dr. Asman, Pak Mahendra, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Dr. Arya. Semoga tadi jawab pertanyaan dari Pak Mahendra sudah terjawab dengan baik. Ini ada pertanyaan lagi dok di kolom chat dari Niputu Wahyu Aryani. Malam dokter, izin bertanya. Nutrisi parenteral yang diberikan, seperti yang tadi dokter sampaikan, apakah cukup dengan D5 saja dok? Atau bisa diberikan nutrisi yang lebih kompleks seperti disebutkan mereknya di sini Nutriflex dok? Pasien yang mendapat regulasi insulin sebaiknya tiap berapa jam dicek GDA-nya, dokter? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter Arya. Ya, Wahyu Aryan ini teman saya dari SMP ini. Dulu saya ngefan sama Wahyu karena dia jadi penyiar Guntur dia. Ya, sekarang mudah-mudahan bisa menjadi penyiar di RSUD nanti ya untuk kegiatan-kegiatan edukasi kita. Ya Wahyu ya, makasih banyak Wahyu. Jadi, nah karena pasien ini puasa, kan tentu dia harus tetap mendapatkan asupan nutrisi. Nah, dalam keadaan puasa ini dan pasien mengalami stres metabolik yang berat, disarankan pasien diberikan asupan nutrisi yang simpel, yang mudah kemudian tubuh menerima. Karena kebutuhannya kan saat gula saja saat ini. Nah, oleh karena itu disarankanlah pemberian D5 yang selama ini kita sepakati. Namun demikian, kalau sudah stres metaboliknya membaik, tanda-tanda keton urin menurun, tidak lagi ada tanda-tanda asidosis yang nyata, tetapi hanya baru terdeteksi melalui pemeriksaan penunjang, saya rasa penambahan yang lebih kompleks tidak apa-apa. Ya, misalnya katakanlah di sini ada Nutriflex, kemudian ada amino fluid, kemudian lebih kompleks kandungannya banyak ya, pokoknya nutrisi infus itu banyak, bisa diberikan. Tapi pada awal saya rasa tetap kita lebih baik nutrisi yang tidak memperberat proses metabolisme dalam tubuh pasien. Apalagi misalnya, katakanlah amino fluid, Nutriflex, dan lain-lain, kita nyebut merek ya, yang jelas kalau cairan infus nutrisi yang lebih kompleks itu, yang mengandung asam amino, apalagi lipid itu, kan osmolaritasnya sangat tinggi. Osmolaritas yang tinggi cenderung akan mempengaruhi vaskuler. Nah, sementara pada kasus-kasus seperti ini vaskulernya juga sangat rentan karena dia sudah mengalami overload cairan yang tidak efektif ya. Jadi dia ada overload cairan dalam pembuluh darah tapi tidak efektif karena itu terjadi karena suatu proses patologis. Jadi saya rasa kita bertahap saja mulai dari D5, nanti kalau memang sudah stres metaboliknya menurun, dia memerlukan nutrisi yang lebih kompleks, tapi dia belum cukup makan minum. Seperti tadi Eka bertanya, Eka Gisi, sekarang ada konsisten mengurangi jadwal pemberian makan, ya kita nanti dikompensasi atau konversi ke nutrisi infus yang lebih kompleks. Saya rasa demikian. Wahyu ya, Dr. Asman. Baik, Dr. Arya, terima kasih jawabannya, dok. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Wahyu. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan yang masuk ke pribadi saya, dok, via WA, dokter. Pertanyaannya seperti ini, dok. Selamat malam, dokter. Seringkali kita menemukan pasien dengan datang ke UGD dengan kondisi gula darah yang tinggi. Namun, setelah diberikan dosis insulin standar dengan drip insulin sesuai dengan protokol yang sudah disepakati, GDA pasien tidak turun-turun atau bahkan sempat turun tapi tiba-tiba naik tinggi sekali, dok. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira seperti apa, dok? Apakah dosis insulinnya kita naikkan atau kita tetapkan tapi ditreat sumber infeksi yang mungkin terjadi, atau kira-kira seperti apa, dokter? Mohon jawabannya, dok. Terima kasih. Ya, ini juga pertanyaan sangat bagus. Terkait dengan komorbid, apapun itu saya rasa memang harus di terapi sejak dini ya, secepat mungkin dilakukan terapi untuk komorbid, untuk penyerta. Nah, kembali ke kita juga sering mengalami, misalnya kan teman-teman udah ngasih bolus 10 nih atau 12, kemudian mulai 4 unit per jam, gulanya 500, tapi kok habis dicek sejam
Oh ya, tadi kan Wahyu nanya setiap berapa jam gitu ya. Ya idealnya sih setiap jam ya. Cuman kadang-kala kan pasien menjadi tidak nyaman. Kecuali kesadarannya menurun, oke kita atau apalagi koma gitu cek aja setiap jam. Tapi kalau cukup bagus kondisinya, hanya saat memberikan regulasi dalam 4 unit itu aja yang kita cek tiap jam. Tapi kalau sudah turun menjadi 2 unit, 1 unit tidak apa-apalah 2 jam atau 4 jam, asal kita memantau klinis pasien. Tetapi kalau kemudian ternyata seperti pertanyaan ini, kita udah ngasih 4 unit nih, dari 400 kok malah 420. Nah, berarti kan dalam tubuhnya memang belum ada fase perbaikan dari kompensasi tadi itu. Justru masih terjadi proses lipolisis, proteolisis yang berat. Itu mesti ditandai dengan gejala, walaupun kita tidak melihat, tapi dari keton urin pasti ada. Nah, ingat, insulin itu tidak ada batas maksimalnya. Nah, jangan ragu-ragu setelah 4 unit tidak turun, naikkan jadi 6 unit per jam. Kan kalau teman-teman membuat oplosan di siring pump itu kan yang 50 cc 50 itu kan 1 cc 1 unit. Nah, tadi setelnya kan 4 cc per jam. Sekarang naikkan aja jadi 6 unit. 6 unit diberikan kok masih juga lebih dari 400, naikkan 8 unit tidak apa-apa. Masih dia ngotot, gula darahnya naikkan jadi 8. Nah, karena kita bermain frontal seperti ini, bermain keras seperti ini, wajiblah kita cek setiap jam. Sampai dia turun, misalnya mau dia 300, kita turunkan. Dari 8 atau 10, turunkan jadi 6 misalnya. 1 jam cek dia sudah 250, turunkan jadi 4. Cek berikutnya, baru dia mau turun jadi 180, langsung kita turunkan 1 unit. Begitu 1 unit, infusnya sebaiknya ganti dengan D5, karena berarti sudah mulai ada, menurut pengalaman ya, dengan gula darah sudah di bawah 200, insulin ini sudah mulai bekerja nih, walaupun insulin eksogen dikasih. Insulin sudah mulai bekerja, oleh karena itu asupan nutrisi sudah mulai dia bisa metabolisme. Sudah ada lock ya, kunci dan anak kunci. Anggaplah kalau misalnya gula itu adalah kunci, maka insulinnya adalah anak kuncinya. Nah, itu sudah masuk, boleh kita mulai berikan dextrose 5% untuk fase awal. Nanti kita pantau kalau gejala stres metaboliknya sudah jauh berkurang, asidosisnya misalnya, kemudian keton urinnya sudah negatif, ya bisa dihentikan drip insulinnya. Pasien mulai makan seperti Eka bilang tadi, yang akan diberikan oleh teman-teman gizi. Kita mulai dengan basal bolus. Basal bolus itu ada dengan 2 cara, ada yang menggunakan perhitungan insulin total yang diberikan saat regulasi, atau kita boleh menggunakan berat badan misalnya, kebutuhan awal. Nah, kemudian ternyata kok pasiennya sepertinya nutrisinya kurang mencukupi. Boleh saja kemudian kita berpikir pemberian yang kompleks, apalagi misalnya infeksi berat ya begitu, atau betul-betul pasien dia stres metabolik yang terkait diabetes sudah membaik, tapi dia tidak bisa makan karena misalnya ada kerusakan saluran cerna, misalnya dia muntah darah, kemudian stres ulcer atau kanker kerongkongan, kanker esofagus gitu ya, atau kanker lambung yang seperti ini, yang banyak nanti dicek sama dokter Widiastike, endoskopi. Nah, di sini kita boleh memberi fluid, bifluid, macam-macam. Intralipid misalnya, silakan. Saya rasa demikian, Dr. Asman. Baik dokter, terima kasih banyak dok jawabannya tadi. Semoga menjawab pertanyaan sekaligus tadi pertanyaan yang belum dijawab untuk Ibu Wahyu ya dok ya. Wahyu. Ya. Baik dokter, baik untuk rekan-rekan sekalian atau senior dokter sekalian yang hadir pada kesempatan malam ini, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan atau sudah jelas, kita bisa tutup kegiatan malam hari ini. Untuk Dr. Arya Nugraha, saya ucapkan terima kasih banyak dokter atas kesempatannya untuk bisa sedikit sharing dok terkait kedaruratan di bidang hiperglikemia ya dok ya pada kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini bisa bermanfaat dokter untuk semua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak dok.